Hai guys, salam kenal buat kalian semuanya. Kali ini Kodok Film akan mengulas sebuah film yang berjudul Mechanic Resurrection. Film bergenre action thriller ini sangat seru sekali ceritanya. Bagaimana keseruannya? Yuk kita tonton. Film ini dimulai dengan diperlihatkan Arthur Bishop sedang menikmati waktu luangnya. Sejak memalsukan kematiannya sendiri, Arthur menjalani kehidupan yang tenang di Rio de Janeiro, Brasil dan ia mengubah identitasnya menjadi Santos. Suatu hari, Arthur didatangi oleh seorang wanita bernama Rene yang mengetahui identitas aslinya sebagai Arthur Bishop, seorang pembunuh bayaran. Rene kemudian menjelaskan bahwa tuannya yang bernama Crane ingin Arthur membunuh ketiga targetnya tersebut dan menyamarkan kematian mereka sebagai kecelakaan. The principal I represent has an offer for you. Let me make a call. Karena Arthur enggan menerima tawaran itu, Rene lantas ingin membunuhnya. Akan tetapi Arthur dengan sigap menghadang aksi Rene tersebut. Anak buah Rene kemudian datang dan mereka terlibat perkelahian sengit di sana. Arthur kemudian melompat ke atas kereta gantung, namun Rene dan pasukannya terus mengejarnya hingga akhirnya ia berhasil melarikan diri dengan melompat ke para layang di udara. Karena tempat persembunyiannya diketahui, Arthur terpaksa meninggalkan Brasil dan mengungsi ke Thailand. Di sana, dia bertemu temannya, seorang wanita bernama May. May kemudian membawa Arthur ke salah satu rumah pantai di pulau peristirahatannya dan mengizinkannya tinggal di sana untuk sementara waktu. Pada malam hari, May mendengar adanya keributan di sebuah kapal. Ia kemudian mendatangi Arthur dan memintanya untuk membantu seorang wanita yang dianiaya oleh seorang pria di atas kapal. May mengenal wanita itu sebagai Gina Thornton karena sebelumnya Gina pernah ke resortnya. Awalnya Arthur enggan membantu Gina karena tidak mau ikut campur urusan orang lain. Namun, setelah ditekan oleh May, Arthur kemudian pergi mengunjungi kapal tersebut. Sesampainya di atas kapal, Arthur melihat seorang pria bernama Frank hendak memperkosa Gina. Arthur memperingatkan Frank untuk menghentikan aksinya, tapi terjadilah pertengkaran di antara Arthur dan Frank yang berakhir dengan kematian Frank. Let go. Said, let go. Fuck you! Is he dead? May kemudian datang dan membawa Gina ke resortnya di pantai agar dia bisa beristirahat. Arthur kemudian membakar kapal itu untuk menghilangkan jejak. Ketika hendak membakar kapal itu, Arthur menemukan identitas Gina dan ternyata Gina terhubung dengan Crane. Arthur menyimpulkan bahwa Crane sengaja menggunakan Gina sebagai umpan untuk mengeluarkannya dari tempat persembunyiannya. Arthur menodongkan pistol ke Gina dan memaksanya untuk memberitahunya tentang rencana Crane akan tetapi Gina mencoba merebut pistol dari tangan Arthur tapi gagal. What's the message? I already told you. Tell me about Crane. What are you supposed to do for him? Pada akhirnya, dia mengakui bahwa dia bekerja untuk Crane meskipun dia terpaksa melakukannya karena Crane memerasnya.
Arthur kemudian meminta Gina untuk membawanya ke Crane untuk membunuhnya, namun Gina menolak karena dia juga tidak tahu keberadaan Crane. I don't work for Crane. Where is he? I don't know. He has something on me. Explain. I had no choice. Keesokan harinya May mengobati memar di tubuh Gina dengan obat tradisional, dan mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang tabib. Gina tinggal di resort milik May untuk sementara waktu. Sama seperti Arthur. Suatu hari, Arthur menghampiri Gina yang sedang berjemur di pantai. Dia bertanya tentang bagaimana Crane memerasnya. Gina mengungkapkan bahwa dia memiliki tempat penampungan anak-anak di Kamboja dan Crane pernah membunuh salah satu karyawannya ketika dia menolak bekerja untuknya. One of my staff members was kidnapped, beaten, died within an hour. Crane sent this asshole Jeremy, including the children. Crane kemudian mengancam akan membunuh anak-anak yang tinggal di sana jika dia tetap menolak untuk bekerja dengannya. Gina terpaksa menuruti keinginan Crane demi keselamatan anak-anak dan karyawan yang bekerja di sana. So you see, I didn't have a choice. I had to do what Crane wanted me to. Setelah mendengar penjelasan Gina, Arthur berjanji akan membantunya menyelesaikan masalahnya dengan Crane. Arthur menyadari bahwa anak buah Crane sedang memata-matai mereka. Dia kemudian dengan sengaja meraih tangan Gina karena dia merasa Crane mungkin telah mengantisipasi kalau dia dan Gina akan terlibat asmara. Setelah itu dia akan menculik Gina untuk memaksa Arthur melakukan pekerjaan pembunuhan. Watch it. Where? On the ocean. Beberapa hari kemudian, Arthur dan Gina tampak semakin dekat dan menunjukkan bahwa mereka benar-benar saling mencintai. Inilah harapan dari strategi Crane. Terlihat anak buah Crane bergegas ke sana dan menculik Gina. Arthur pun berhasil dilumpuhkan anak buah Crane dan ia dibawa ke markas Crane, agar Crane dapat memastikan Arthur menyelesaikan pekerjaannya. Tell me how to find you face to face. Crane memberikan file berisi informasi tentang target yang harus dibunuh Arthur. Sasaran pertama adalah seorang pedagang senjata bernama Krill, yang ditahan di penjara Malaysia. Crane memperingatkan Arthur bahwa Krill ditahan di penjara maksimum di tengah lautan yang dipenuhi hiu. Tak hanya itu, Krill juga selalu dijaga ketat oleh anak buahnya selama 24 jam penuh. Do the 3 kills, Arthur. Where's Gina? Get the girl back. And your word's good, is it? I wish you bonne chance. Tentu saja hal tersebut tidak membuat Arthur takut, ia malah memenjarakan dirinya dengan menyamar sebagai buronan polisi setempat dan pengedar narkoba. Setelah berhasil masuk ke penjara yang sama dengan Krill, dia langsung mencari informasi tentang Krill dari tahanan lainnya. Diketahui Krill pernah membantai keluarga salah satu anak buahnya dan membuat anak buahnya ingin membunuhnya untuk membalas kematian keluarganya. Setelah sekian lama memperhatikan Krill dan anak buahnya, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi. Mantan anak buahnya Krill itu mencoba membunuh Krill saat dia lengah, akan tetapi Arthur berhasil membunuhnya tepat di depan Krill. Melihat Arthur telah menyelamatkan nyawanya, Krill kemudian mengundangnya untuk masuk ke kamar pribadinya. You are a good man.
Why don't you join us for dinner? I'm not sure I like the company. Then they are not invited. Krill mengungkapkan bahwa dirinya selalu menjadi target pembunuhan di penjara sehingga membutuhkan pengawalan penuh. Saat Krill mengoceh tentang apa yang akan dia lakukan ketika dia dibebaskan dari penjara, Arthur mencekiknya sampai mati. There could be a job for a man like you. I already have a job. What job? You. Setelah itu Arthur meminumkan racun ke Krill agar kematiannya terlihat seperti kecelakaan. Let the man pray. Arthur kemudian meledakkan tembok penjara dan terjun bebas ke laut dalam kekacauan di mana kapal derek menunggunya. Setelah berhasil membunuh Krill, target Arthur selanjutnya adalah Adrian Cook, seorang miliarder yang berbasis di Sydney dan mantan pedagang pekerja seks di bawah umur. Tak hanya itu, Adrian juga seorang pedagang senjata, sama seperti Krill. Adrian tinggal di apartemen penthouse mewah dengan pengamanan sangat ketat dengan kolam renang di atas ketinggian. Arthur berpura-pura membeli apartemen di dekat unit Adrian. Setelah itu ia menggandakan kunci dan mempelajari denah gedung apartemen tersebut. Keesokan harinya, Arthur melewati keamanan apartemen yang ketat dan memasuki unit apartemen memakai kunci duplikat. Di sini terlihat jelas keahliannya sebagai pembunuh bayaran berpengalaman. Dia kemudian merayap ke unit apartemen Adrian, melubangi dasar kaca kolam renang dan memasukkan tabung kecil. Lalu kemudian ia menyuntikkan cairan berisi bahan kimia yang menyebabkan kaca retak. Saat Adrian sedang berenang tepat di atas Arthur, terlihat retakan di kaca semakin besar. Air yang tercecer membuat Adrian terjebak dalam pusaran air yang sangat kuat sehingga membuatnya sulit untuk keluar dari kolam. Adrian kemudian jatuh hingga tewas. Arthur berhasil keluar dari gedung apartemen tanpa ada yang mencurigainya. Sambil menyampaikan detail target ketiga, Crane mengizinkan Arthur untuk berbicara dengan Gina melalui panggilan video. Gina terlihat di kapal Crane. Gina kemudian mengatakan bahwa arlojinya tidak berfungsi. Sebenarnya itu adalah kode buat Arthur untuk mengidentifikasi nomor kapal Crane yang terlihat di belakangnya. Setelah mengetahui nomornya, Arthur menghubungi kontak pelayanan pelabuhan laut untuk mencari tahu lokasi kapal tempat Gina disekap. I have the hull number, but 6742239. Keesokan harinya, Arthur kemudian menuju ke lokasi dengan helikopter. Dia melawan anak buah Crane dan berusaha menyelamatkan Gina.
Namun, Arthur kalah jumlah dan ditangkap oleh anak buah Crane. Setelah mengetahui tindakan Arthur, Crane sangat marah dan menuntut agar dia menyelesaikan pembunuhan terakhir dalam waktu 24 jam atau dia akan membunuh Gina. Target terakhir yang harus dibunuh Arthur adalah Max Adams, seorang pedagang senjata yang menguasai pasar di Amerika yang saat ini berada di Varna, Bulgaria. Adams spent a fortune restoring it, is what you don't see. Hidden. Say this will be the hardest site to penetrate. Nobody gets in. Di sisi lain, Max yang mengetahui bahwa Krill dan Adrian telah dibunuh oleh seseorang, ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk meningkatkan keamanan di pangkalan mereka. Saat berencana untuk membunuh Max, Arthur menyadari bahwa target terakhirnya adalah satu-satunya kompetisi utama Crane dalam penjualan senjata. Karena tidak mungkin untuk membobol markas Max, Arthur menembak salah satu penjaga di atap, ketika penjaga meninggalkan pos mereka untuk membantu rekan mereka yang telah ditembak. Dia menyelinap masuk dan meledakkan jalan akses lift jadi penjaga lain tidak bisa mengikuti dia. Mengetahui bahwa seseorang mencoba masuk ke markas, Max segera mengamankan dirinya ke kantornya yang memiliki pengamanan maksimal. Tak disangka, Arthur sudah menunggu kedatangan Max di kantornya sambil menodongkan pistol. Who the fuck are you? I need to talk. All right, what is it you want to talk about? I want to help you avoid an accident. Max tidak tampak panik ketika seseorang menodongkan pistol ke arahnya dan bertanya kepada Arthur mengapa dia mendatanginya. Arthur mengungkapkan tentang rencana Crane untuk melenyapkan Max dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin bekerja dengannya untuk menyingkirkan Crane. Max segera mengetahui bahwa Arthur telah membunuh Krill dan Adrian. Max yang memang berniat menjadi satu-satunya pedagang senjata yang menguasai seluruh area. Tentu saja, tidak menyia-nyiakan tawaran kerjasama dari si pembunuh bayaran. Max dan Arthur kemudian berencana memalsukan kematian Max dengan meledakkan pangkalan dan menghilangkan jejaknya di lautan. Are the boats all secured? Yes. Yes. Well, looks like we're ready to go. Stay here. Kabar ledakan besar kematian Max Adams langsung menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Crane yang menontonnya di televisi. There was an explosion and Mr. Adams, the rocks came down and he was buried under the water. Bahkan, Arthur berhasil membawa Max ke pulau terpencil untuk bersembunyi. Arthur kemudian menelepon Crane dan mengatakan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Namun, Crane mengatakan bahwa pekerjaannya baru dianggap selesai jika sudah memastikan Max sudah mati dengan melihat jenazahnya. There's a pier a few miles north of Varna. Be there tomorrow. You do know how to put on a show. Not until I see Adam's body. Arthur yang mengantisipasi hal tersebut kemudian meminta Crane untuk datang ke kandang kapal selam untuk melihat sendiri jenazah Max. You'll find him with his most prized possession. His submarine. Berpikir bahwa itu adalah jebakan, Crane memerintahkan tentara bayarannya ke sana sementara dia akan mengawasi mereka melalui kamera. Get over there. Find Adam's body. What about Bishop? Di sisi lain, Arthur mulai melakukan persiapan di kandang kapal selam untuk menghadapi antek-antek Crane yang jumlahnya cukup banyak agar tidak kewalahan dan sempat menyelamatkan Gina.
Tidak lama kemudian, anak buah Crane tiba di sana dan langsung mendapat perlawanan dari Arthur. Tidak butuh waktu lama bagi Arthur untuk memusnahkan tentara bayaran Crane dan berenang menuju kapal tempat Gina disandera oleh Crane. Di tempat lain, Crane yang mengetahui anak buahnya sudah kalah, kemudian memerintahkan anak buahnya di kapal untuk melakukan pengamanan ketat dan memindahkan Gina ke tempat lain. Anything? No sign. You can count on it. Stay sharp. Bishop's coming. And you're the bait. Come on, Bishop. Sementara itu, Arthur berhasil menyusup ke kapal Crane dan dapat melumpuhkan anak buah Crane. Let's move. Melihat Arthur yang datang untuk menyelamatkannya, Gina mencoba memberontak tetapi dia malah ditembak. Mengetahui Arthur telah mengalahkan semua anak buahnya, Crane kemudian mengaktifkan bom yang akan meledakkan seluruh kapal dan berniat melarikan diri. Namun tentu saja Arthur tidak membiarkan Crane kabur begitu saja. Setelah mengetahui bahwa kapal akan meledak, dia membunuh tentara bayaran Crane yang tersisa, lalu mengalahkan Crane dan mengamankannya ke kapal dengan rantai logam. You're gonna get your third kill. This one won't look like an accident. Dengan hanya beberapa detik tersisa sebelum ledakan, dia mengamankan Gina ke POD pelepas darurat. Tidak lama kemudian, kapal tersebut meledak dan membunuh semua orang. Adegan kemudian beralih menunjukkan Gina diselamatkan dari POD pelepas darurat dan terlihat sangat terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada yang selamat dari ledakan kapal. Were there any survivors? No. Bishop never made it. Even legends die. Beberapa tampilkan Max di kantornya. Dia terlihat menyelidiki struktur internal derek yang mengungkapkan loker rantai kedap air tahan api untuk mengantisipasi kemungkinan ledakan. Max menemukan bagaimana Arthur selamat tetapi menghancurkan bukti sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dan memungkinkan dia untuk memonopoli perdagangan senjata dengan mengambil pangsa pasar dari Crane, Krill dan Adrian. Bang. Dead. Film ini dengan jelas mengajarkan bahwa untuk menyelamatkan seseorang yang begitu penting bagi kita butuh usaha dan keahlian serta kecerdikan.
Ketika Arthur bekerja dengan Max, dia membuktikan bahwa dia bukan hanya seorang pembunuh bayaran yang dapat membunuh musuhnya dengan cepat, tetapi dia juga dapat menggunakan kecerdikannya untuk menyelamatkan wanita yang dicintainya, dan film pun selesai.